Di awal film terlihat seorang gadis cantik yang tengah membangunkan seorang pria yang tertidur lelap. Gadis itu bernama Yuka. Ternyata pemuda itu adalah kakak tirinya yang bernama Makoto. Di sini baru diketahui ternyata ayah Yuka baru saja menikah dengan ibu Makoto dan kini mereka berdua menjadi saudara tiri. Di sana Yuka memberitahukan jika ibunya telah menelponnya. Ternyata orang tua mereka sedang berbulan madu dan ingin menanyakan kabar anak-anak mereka. Lantas Makoto mengatakan jika mereka baik-baik saja. Tak berapa lama terlihat Makoto yang keluar dari kamarnya. Di sana ia mendengar suara Yuka yang sedang mandi. Entah apa yang ada di dalam pikirannya. Tiba-tiba ia menyelinap masuk dan mengintipnya. Tak sampai di situ, melihat segitiga Yuka, ia pun tak kuasa untuk menciuminya. Tapi tiba-tiba terdengar suara Yuka yang hendak keluar. Ia pun bergegas keluar dan kembali menaruh segitiga Yuka. Tak berselang lama terlihat mereka berdua yang telah selesai makan. Lalu Yuka berniat segera berangkat ke sekolah. Namun di sana Makoto meminta Yuka untuk mencuci piringnya. Namun Yuka malah meminta Makoto membersihkannya karena ia adalah kakaknya dan Yuka pun segera keluar dari sana. Di sore harinya terlihat Yuka bersama teman sekelasnya yang bernama Kosuke. Di sana Kosuke menanyakan bagaimana rasanya jadi saudara Makoto yang awalnya hanya teman satu kelas. Lantas Yuka mengatakan jika semua itu biasa saja. Lalu Kosuke mengatakan jika ia khawatir jika terjadi hubungan terlarang antara Yuka dan Makoto. Karena mereka hanya tinggal berdua di rumah. Merasa tak terima dengan kecurigaan Kosuke, Yuka pun marah dan memukulnya. Lalu ia segera pergi meninggalkannya. Sesampai di rumah, Yuka pun segera berganti baju dan berniat mengerjakan tugas dari sekolah. Tapi ternyata buku miliknya tertinggal di sekolah. Lantas ia masuk ke kamar Makoto berniat untuk meminjam bukunya. Tapi di saat ia hendak mengambil buku itu, ia mendengar suara Makoto dan seorang perempuan. Yuka pun segera bersembunyi di dalam lemari. Tak berselang lama masuklah Makoto ke kamarnya. Tak disangka, ternyata Makoto bersama gurunya yang bernama Eriko. Di sana Makoto mengatakan jika ia ingin belajar dulu, bukannya membimbingnya belajar, Eriko malah menggoda Makoto. Awalnya Makoto selalu mengelak, namun Eriko tak menyerah begitu saja. Ia langsung mendorong Makoto dan menyosornya. Melihat reaksi Makoto, ia pun semakin bersemangat. Tanpa banyak bicara, Eriko langsung melepas pakaiannya dan menaiki Makoto. Sebagai pria normal, Makoto tak sanggup menahan rudalnya yang mulai memberontak. Akhirnya Makoto pun langsung merudal Eriko dengan jurus seadanya. Karena ia belum lihat dalam bermain rudal. Sementara Yuka yang melihatnya dari balik lemari pun terkejut. Gurunya yang terlihat baik di sekolah ternyata begitu liar. Setelah kejadian itu, Eriko selalu terbayang-bayang akan semua itu. Lalu ia pun melampiaskannya sendiri di kamar mandi, tapi tanpa sepengetahuannya ternyata Makoto mengupingnya dari luar. Di hari berikutnya terlihat Yuka yang kembali jalan bersama Kosuke. Di sini Kosuke kembali menanyakan hubungannya dengan Makoto. Tak diduga, kali ini Yuka tak terlihat marah kepada Kosuke. Di sana ia malah menawarkan Kosuke jika ingin merudalnya. Mendengar itu Kosuke pun serasa tak percaya. Lalu Yuka segera mengajak Kosuke ke rumahnya. Tanpa banyak bicara, Yuka langsung menyajikan dirinya di depan Kosuke. Melihat melon jumbo Yuka, Kosuke tak kuasa menahan air liurnya. Di sana ia terlihat seperti anak sapi yang kehausan. Merasa sudah tak tahan, ia pun segera menanamkan rudalnya. Di sana ia terlihat begitu menikmatinya, namun tidak dengan Yuka. Di sana ekspresi Yuka terlihat datar-datar saja, seakan ia tak menikmatinya. Tak disangka, ternyata dari balik pintu Makoto mengintipnya. Di sana raut wajah Makoto terlihat begitu kecewa. Scene berganti, di hari berikutnya terlihat Kosuke yang kembali mengajak Yuka untuk bermain rudal, namun kali ini Yuka menolaknya. Di sana Kosuke terlihat begitu menginginkannya, sampai ia mengikuti Yuka pulang ke rumahnya. Sampai di depan rumah, ia melihat Eriko sudah berada di sana. Ternyata Eriko sedang menunggu Makoto, lalu Yuka segera mengajak Eriko masuk dan membiarkan Kosuke sendirian di luar.
Sampai di dalam, Yuka menyarankan Eriko untuk berhenti merayu Makoto. Mendengar itu, Eriko pun menanyakan apakah Yuka mencintai Makoto. Mendengar pertanyaan itu, Yuka terlihat gugup. Lalu Eriko mengatakan jika dirinya mencintai Makoto. Tapi tiba-tiba Makoto masuk ke sana bersama Kosuke. Melihat kedatangan Makoto, Eriko langsung memberikan tugas kepadanya. Lalu ia merayu Kosuke dan mengajaknya untuk bersenang-senang. Tapi ternyata sampai di luar Eriko pergi meninggalkan Kosuke. Di hari berikutnya terlihat Yuka yang sedang duduk sendirian di taman. Di sana terlihat juga seorang pria yang nampak termenung sendirian. Tak diduga, tiba-tiba Yuka mengajaknya untuk bersenang-senang. Tanpa banyak alasan, ia langsung mengiyakan permintaan Yuka. Sampai di sebuah hotel, Yuka langsung menyajikan onderdilnya tanpa tahu siapa sebenarnya orang yang ada di hadapannya itu. Tanpa menunggu lama, Yuka langsung menaikinya dan menggoyangnya. Setelah beberapa saat, terlihat Yuka yang telah kembali ke rumahnya. Di sana, Makoto menanyakan dari mana Yuka sampai pulang larut malam. Tanpa basa-basi, Yuka mengatakan jika dirinya baru saja bersenang-senang di hotel dengan seorang pria tak dikenal. Mendengar itu, Makoto terlihat cemburu, lalu ia memarahi Yuka. Tapi di tengah pertengkaran mereka tiba-tiba Makoto menyosor bibir Yuka. Di sini reaksi Yuka di luar perkiraan. Di sana Yuka terlihat menikmati adegan itu. Lebih parahnya lagi Yuka langsung melepas pakaiannya dan meminta Makoto untuk merudalnya. Tanpa banyak berpikir Makoto langsung menyanggupi permintaan Yuka dan merudalnya dengan berbagai jurus. Tak berapa lama terlihat Yuka yang mencari Makoto, tapi ia dibuat terkejut melihat selembar kertas bertuliskan kata maaf dari Makoto. Scene berganti. Di sini terlihat Eriko yang sedang menikmati makan malam bersama Mamat. Di sini baru diketahui ternyata mereka adalah saudara tiri seperti Yuka dan Makoto. Di sana Mamat terlihat menatap tajam ke arah Eriko. Sepertinya Mamat menyimpan rasa kepada adik tirinya itu. Entah apa yang ada di benak Mamat. Tiba-tiba ia mendorong Eriko dan mencoba menyosornya. Tak disangka di sana Eriko terlihat pasrah dan merelakan jika Mamat ingin merudalnya. Tapi seketika Mamat tersadar jika Eriko adalah adiknya. Lalu Mamat segera pergi meninggalkan Eriko. Di sini Eriko terlihat begitu kecewa. Ternyata Eriko juga menyimpan rasa kepada kakak tirinya itu. Sementara Mamat yang merasa bingung dengan perasaannya itu kembali duduk di taman untuk merenungi nasibnya. Tak berapa lama terlihat Eriko yang hendak berangkat kerja. Tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata Yuka yang menghubunginya. Di sana Yuka menanyakan apakah Eriko mengetahui keberadaan Makoto karena ia sudah seharian tak kembali ke rumah. Tapi sebelum sempat menjawab tiba-tiba... Di sini terlihat Eriko yang telah sembuh dari sakitnya. Akibat kecelakaan itu, Eriko kehilangan ingatannya. Di sini Mamat memanfaatkan situasi dengan mengatakan bahwa dirinya adalah suami Eriko. Tanpa rasa curiga, Eriko pun mempercayainya karena Mamat begitu menyayanginya. Sampai malam harinya kesempatan itu datang. Di saat mereka tidur berdampingan, tiba-tiba Eriko menyosor bibir Mamat. Awalnya Mamat merasa canggung, namun karena Eriko terus memancingnya, rudal Mamat pun mulai bereaksi. Dan malam itu menjadi malam pertama Mamat menaiki Eriko, adik tirinya. Esok paginya terlihat Eriko yang hendak pulang dari berbelanja. Tak disangka di tengah perjalanan ia melihat Makoto sedang makan di pinggir jalan. Ia pun merasa tak percaya melihat keadaan Makoto. Lalu ia segera kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah ia masih terbayang-bayang akan wajah Makoto. Ingatannya pun kembali terbayang saat ia menikmati rudal Makoto. Merasa tak tahan lagi, ia pun mulai mengobok-obok apem tipisnya. Di saat ia sedang menikmati tangannya sendiri, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Eriko pun segera membukakan pintu. Dikira Mamat yang kembali ke rumah, ternyata orang itu adalah Kosuke.
Di sana dengan berani Kosuke mengatakan jika dirinya ingin menikmati gurunya itu dan langsung menyosornya. Eriko yang melihat Kosuke seperti kerasukan setan pun berusaha lari dan mengancam ingin melaporkan polisi. Namun dengan santainya Kosuke mengatakan dirinya juga akan mengungkap kebohongan Eriko jika sebenarnya ia tak amnesia. Eriko hanya memanfaatkan situasi ini karena ia mencintai kakak tirinya. Tak ingin kebohongannya terbongkar, akhirnya ia menuruti kemauan Kosuke dan Kosuke pun segera menancapkan rudalnya. Setelah kejadian itu, Eriko terlihat menghubungi Yuka. Di sana ia memberitahukan keberadaan Makoto saat ini. Tanpa menunggu lama, Yuka segera menghampiri Makoto. Di sana Makoto merasa kaget melihat Yuka sudah berada di hadapannya. Lantas ia menanyakan bagaimana ia bisa menemukannya. Yuka pun mengatakan jika bu guru Eriko yang memberitahukannya. Sementara di rumah Eriko terlihat begitu sedih dan bimbang. Haruskah ia berkata jujur kepada Mamat atau terus melanjutkan kebohongannya itu? Padahal saat ini Eriko sedang menikmati kebohongannya sebagai istri Mamat. Tapi di suatu malam ketika ia sedang menikmati rudal Mamat tanpa sengaja ia memanggilnya kakak. Mendengar panggilan itu Mamat pun tersentak. Lalu Eriko memberanikan diri mengatakan jika ia telah membohongi Mamat tentang amnesianya. Semua itu ia lakukan karena ia ingin hidup sebagai pasangan Mamat bukan sebagai adik tirinya. Namun karena Mamat juga mencintai Eriko, Mamat pun tak memperdulikan semua itu dan tetap lanjut merudal Eriko sebagai gadis yang dicintainya. Scene berpindah. Di sini terlihat Makoto yang telah kembali ke rumahnya. Di sana Yuka menanyakan mengapa Makoto pergi meninggalkannya. Makoto pun mengatakan jika semua itu ia lakukan karena ia telah berbuat buruk kepada adiknya. Lantas Yuka kembali menanyakan apakah Makoto menyesali perbuatannya. Dengan ragu-ragu Makoto mengatakan jika ia sama sekali tidak menyesalinya. Mendengar jawaban Makoto, Yuka kembali bersemangat dan mengatakan jika kali ini ia yang akan berbuat buruk kepada kakaknya itu. Lalu Yuka langsung menyosor Makoto dan meminta Makoto untuk merudalnya. Mendengar permintaan Yuka, Makoto pun langsung mengaktifkan rudalnya dan segera menancapkannya. Di akhir film terlihat mereka berdua yang masih tertidur lelap. Tiba-tiba terdengar suara orang tua mereka yang telah kembali dari bulan madu. Mendengar itu Makoto pun terlihat panik dan ingin segera keluar dari kamar Yuka. Namun tiba-tiba Yuka mencegahnya dan segera meneneninya. Melihat rudal Makoto yang mulai bereaksi, Yuka kembali menyeret Makoto lalu menaikinya. Dan film pun tamat. Ending yang begitu nyam-nyam.